Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan saya Sita Fatijahyanti, mahasiswa Magister Pendidikan Dasar semester 3. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan hasil pemikiran dan pengalaman saya terkait pertanyaan pada diskusi sesi 2 mata kuliah Studi Komparatif Pendidikan Dasar yang membahas tentang hasil kajian dan refleksi saya mengenai pendidikan multikultural baik dari sisi teori di lapangan maupun strategi konkret yang dapat diterapkan di sekolah dasar. Pembahasan ini saya susun berdasarkan hasil analisis terhadap jurnal pendidikan, pengalaman pribadi di sekolah, serta refleksi terhadap film Newborn. 5 hal penting dari jurnal. Pertama, dari jurnal yang saya pelajari, terdapat 5 hal penting yang menjadi dasar pendidikan multikultural. Pertama, urgensi pendidikan multikultural di era revolusi industri 4.0, di mana kemajuan teknologi membawa tantangan terhadap nilai toleransi dan empati masyarakat. Menurut Banks pada tahun 2019, pendidikan multikultural sangat penting untuk membantu siswa dalam memahami keberagaman budaya dan mengembangkan kemampuan hidup bersama dalam masyarakat yang plural. Namun, di tengah kemajuan teknologi ini, kita menghadapi tantangan besar. Di antaranya menurunnya empati, meningkatnya intoleransi, serta menyebarnya ujaran kebencian di ruang digital. Oleh karena itu, pendidikan multikultural hadir sebagai solusi untuk menanamkan nilai-nilai kemanusiaan, kebersamaan, dan solidaritas di tengah masyarakat yang semakin kompleks. Yang kedua, yakni tujuan pendidikan multikultural adalah membentuk pemahaman diri, menghapus prasangka, serta menanamkan kesadaran global agar siswa menjadi warga dunia yang inklusif. Di Indonesia, tujuan ini selaras dengan visi profil pelajar Pancasila, yaitu membentuk siswa yang beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, mulia, serta memiliki sikap gotong royong, kreativitas, dan kemandirian dalam keberagaman. Dengan kata lain, pendidikan multikultural berfungsi menumbuhkan kesadaran global sekaligus memperkuat identitas nasional. Lanjut yang ketiga, yaitu pendidikan memiliki hubungan erat dengan pembentukan karakter bangsa, seperti menanamkan nilai religius, jujur, dan disiplin, serta tanggung jawab. Sebagaimana diungkapkan oleh Philip pada tahun 2004, bahwa pendidikan multikultural merupakan sarana membangun karakter bangsa yang kuat, demokratis, dan berkeadaban. Nilai-nilai ini tercantum dalam kehidupan sekolah yang menghargai keberagaman agama, suku, dan sosial ekonomi siswa. Sekolah menjadi ruang sosial yang menumbuhkan empati, bukan hanya melalui teori, tetapi melalui interaksi antar individu yang berbeda-beda. Lalu selanjutnya, yang keempat, pendidikan multikultural juga harus berpijak pada konteks lokal. Kearifan lokal menjadi dasar agar siswa tidak tercabut dari akar budayanya sendiri. Menurut Sutarno pada tahun 2019, kearifan lokal merupakan sumber nilai yang dapat memberikan rasa nasionalisme lebih kuat, sehingga menjadi jembatan untuk memahami budaya global. Melalui kurikulum yang mengintegrasikan nilai-nilai luhur, siswa belajar mencintai identitasnya sendiri sambil tetap terbuka terhadap keberagaman. Yang kelima, yakni sekolah dan guru memegang peran kunci dalam menanamkan nilai-nilai melalui pembelajaran dan keteladanan. Sekolah bukan hanya tempat transfer ilmu, tetapi juga sebagai arena untuk membentuk sikap dan nilai siswa. Guru menjadi teladan dalam mengajarkan sikap inklusif, menghargai perbedaan, dan menanamkan empati melalui pembelajaran
Lanjut ke pembahasan berikutnya. Dalam pengalaman saya di SD Negeri Pulau Gebang 8, penerapan pendidikan multikultural tampak nyata melalui berbagai kegiatan sederhana namun bermakna. Di antaranya yaitu pertama melalui upacara bendera, kedua yakni kegiatan belajar kelompok dan proyek kolaboratif. Yang ketiga, proyek kolaborasi. Yang keempat adalah melalui kegiatan keagamaan, seperti peringatan Maulid Nabi. Berikutnya adalah langkah konkret yang saya ambil. Pada karakter dan toleransi, saya mengajak siswa dalam satu kegiatan, yaitu membuat kesepakatan kelas. Lalu yang kedua adalah pemanfaatan teknologi digital. Dengan memanfaatkan fasilitas sekolah seperti proyektor, kemudian jaringan internet. Yang ketiga adalah pengadaan pojok baca multikultural, di mana di dalamnya dalam pojok baca disediakan berbagai macam buku. Selanjutnya, pada tugas kali ini, film New Boy menjadi salah satu media pembelajaran yang sangat menarik untuk merefleksikan nilai-nilai pendidikan multikultural dalam konteks kehidupan sekolah. Dari refleksi film tersebut, saya mengambil 3 pelajaran utama, yakni sekolah sebagai ruang multikultural, di mana sekolah menjadi tempat yang harus nyaman bagi siswa-siswa karena berbagai perbedaan bertemu. Yang kedua, pentingnya empati dan kebaikan. Empati menjadi kunci utama untuk menghapus prasangka melalui tindakan kecil seperti membantu, menyapa, bermain bersama, atau siswa belajar membantu atau membangun jembatan antar perbedaan. Dan yang ketiga adalah peran guru sebagai teladan dan mediator sosial. Guru bukan lagi hanya mengajar akademik, tetapi juga figur yang membimbing siswa dalam memahami nilai-nilai kemanusiaan. Dengan demikian, film New Boy mengajak kita merefleksikan makna sekolah sebagai rumah bagi keberagaman. Tentu saja, penerapan pendidikan multikultural tidak lepas dari tantangan. Masih sering kita jumpai ajakan antar siswa, kesenjangan ekonomi, atau sikap inklusif di sekolah. Oleh karena itu, solusi yang dapat dilakukan antara lain menetapkan aturan kelas yang inklusif, memberikan pelatihan bagi guru, serta melibatkan peran aktif orang tua. Dari keseluruhan analisis teori praktik dan refleksi yang telah saya paparkan, dapat disimpulkan bahwa pendidikan multikultural tidak berhenti pada konsep atau wacana, namun harus diwujudkan dalam tindakan nyata, baik melalui pembelajaran, kegiatan ekstrakurikuler, maupun budaya sekolah yang inklusif. Dengan demikian, sekolah bukan lagi hanya menjadi tempat belajar, tapi juga menjadi rumah bagi semua anak. Tempat di mana setiap individu diterima, dihargai, dan diberi ruang untuk tumbuh sesuai potensinya. Sekian penjelasan dan paparan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.